Ah, ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membahas tentang materi tugas di LK 4.2, yang Pada mana pertemuan keempat. ya, yang mana ada tahap mendengar, memahami, menginterpretasi, menanggapi, mengevaluasi, dan bagian pre-listening, listening, serta post-listening. Nah, eh, saya Nabila Nurrahmi dengan NIM A1D124151 bersama teman-teman saya Rian Aprianto. Dengan perkenalkan nama saya Muhammad Riana Prianto dengan NIM A1D124152. Selanjutnya ada Denada. Perkenalkan, nama saya Danada Murtika Said dengan NIM 1D1241150. Selanjutnya ada Madonna. Nama saya Madonna Sapitri dengan NIM A1D1241159. Selanjutnya ada Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Kasanti dengan NIM A1D1241153. Nah, terus ada tahap mendengar. Kalau menurut aku, mendengar itu siswa mendengar guru bercerita sambil bernyanyi. Kan di situ ada gurunya tuh bercerita, ndak ya, dengan sambil bernyanyi supaya anak-anak tersebut tidak bosan dalam mendengarkan cerita yang guru bacakan. Kalau menurut Dewi? Menurut aku juga sama banget seperti Nabila bahwa di situ siswa tuh juga diberikan bernyanyi juga supaya tidak bosan dalam mendengar cerita. Begitu. Terus Denada? Kalau Nah, kalau menurut aku dari tahap mendengar itu sama seperti yang teman-teman bicarakan tadi, para siswa mendengarkan seluruh rangkaian cerita yang disampaikan oleh guru dari awal hingga akhir. Bisa juga diawali dengan Selanjutnya Donna. Donna? mana deh, Cuk? Hilang, Cuk. Rian. Kalau menurut aku tahap mendengar ini kan sama dengan proses mendengar. Proses mendengar tuh kayak diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran gelombang ditangkap oleh telinga bagian luar. Dan pada video tadi terdapat suara yang mana berupa dialog antara hewan serta musik yang mana itu dapat menjadi ketertarikan siswa untuk mendengarkan video tersebut. Nah, terus kan di sini ada tahap memahami. Kalau tahap memahami menurut Rian apa? Kalau menurut aku tahap memahami adalah dengan adanya faktor pendukung seperti boneka hewan serta peniruan suaranya itu dapat membuat siswa yang menonton video tersebut akan merasa tertarik dan tidak jenuh sehingga mudah untuk dipahami karena penampilan videonya yang cenderung seperti kartun. Maksudnya nih di sini penambahan yang ada seperti boneka hewan tuh misalnya kan di situ ada kura-kura, ayam dan lain-lain tuh. Gurunya menyiapkan boneka jadi kayak serta yang meniru suaranya itu siswa kalau menurut aku. Denada? Kalau menurut aku sama juga seperti yang dibilang Rian, udah namanya memahami. Jadi siswa harus memahami seluruh rangkaian cerita yang didengarkan oleh guru. Jadi nggak cuma didengar, tapi dipahami. Gitu. Kalau Dewi? Kalau menurut aku tahap memahami ini siswa memang harus memahami cerita yang diceritakan oleh guru dan menyimak dengan sebaik mungkin itu. Terus kan yang ketiga ada tahap menginterpretasi. Nah, menurut kalian tahap menginterpretasi itu seperti apa? Kalau menurutku, pada tahap ini siswa diharapkan dapat memberikan pendapat dan dapat menceritakan kembali menggunakan pemahaman dan bahasanya sendiri. Dan diminta untuk diceritakan ulang kepada teman-teman. Denada? Menurut aku tahap menginterpretasi ini siswa harus memahami makna cerita secara tersirat maupun tersirat yang disampaikan oleh guru dan berusaha untuk menafsirkan seluruh isi cerita yang disampaikan oleh guru itu. Kalau menurut Dewi?
Kalau menurut aku, siswa menafsirkan dan memahami makna yang terkandung di dalam cerita. Nah, makna yang dapat diambil dari cerita kura-kura itu adalah kita tuh nggak boleh sombong, terus meremehkan orang lain. Karena meskipun kita memiliki kemampuan yang hebat, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Juga kita tuh harus mempunyai sikap saling menghargai terhadap sesama itu harus perlu selalu diterapkan. Menurutku begitu. Kalau Rian? Kalau menurut aku, tahap menginterpretasi itu adalah dengan penayangan video yang menarik seperti itu, tentunya akan membuat siswa memiliki rasa ingin tahu apa yang terjadi di cerita selanjutnya. Dan hal itu juga yang membuat para siswa akan berpikir sehingga menimbulkan ide-ide baru yang mana akan dikembangkan pada saat siswa menceritakan kembali dialog tersebut. Ya, kalau aku juga sama sih, siswa menafsirkan makna yang terkandung dalam cerita yang didengar. Terus yang keempat ada tahap menanggapi. Kalau menurut aku, tahap menanggapi itu siswa menanggapi dari berbagai sifat buruk yang dimiliki oleh kera, anjing, dan katak, serta sifat baik yang bijaksana yang dimiliki oleh ayam hutan. Kalau kalian? Kalau Kalau Dari menurut, aku, Madonna. oh ya, tapi yang diceritakan dengan antusias karena pemateri melakukan interaksi seperti bertanya dan bernyanyi. Bertanya seperti menyebutkan ciri-ciri hewan, siapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, bagaimana suara-suara binatang. Dan ada? kalau dari aku tak menanggapi itu, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil akhir dari seluruh isi yang didengarnya. Dewi? Kalau menurut aku di tahap menanggapi ini, siswa itu menanggapi cerita yang telah dipaparkan oleh guru, dan siswa itu menanggapi apa saja pesan moral yang terdapat di dalam cerita tersebut. Rian? Kalau menurut aku tahap menanggapin pada tahap ini siswa akan mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Misalnya apa pembelajaran yang dapat diambil oleh siswa setelah menonton video tersebut. Terus ada tahap mengevaluasi. Nah, kalau menurut aku tuh mengevaluasi itu siswa tuh dapat menyimpulkan kembali mengapa kura-kura jalannya lambat. Nah, ada sebabnya kan? Karena dia selalu membawa rumahnya. Terus katak anjing dan kura-kura itu tidak mengetahui hal tersebut sehingga mereka bersifat angkuh kepada kura-kura. Kalau menurut Dewi? Kalau menurut aku, di tahap mengevaluasi ini, siswa tuh dapat mengevaluasi atau menyimpulkan bahwasannya kura-kura yang jalannya lambat itu bisa mengalahkan kata anjing dan monyet di dalam perlombaan yang diadakan oleh ayam. Dan kita tuh dapat meneladani sikap ayam yang bijak, juga rendah hati. Karena ia tidak sombong dan meremehkan kura-kura, walaupun ia memiliki kemampuan yang hebat, ia tetap menghargai kura-kura eh, dengan menghargai kura-kura dengan meyakini bahwa setiap makhluk yang diciptakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga sikap saling menghargai itu perlu selalu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalau Dana? Kalau aku tahap mengevaluasi itu, siswa itu disuruh untuk menceritakan kembali cerita dengan teman-temannya seperti menceritakan kembali alur cerita. Hmm, Kalau Ini tahap evaluasi ya. iya, Nah, Kalau menurut aku tahap mengevaluasi. Setelah penayangan video tadi tentunya para siswa dapat menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki proses keberlangsungan dari video tersebut. Misalnya penggunaan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, agar video lebih menarik lagi bisa ditambahkan animasi atau properti lain yang dapat menarik minat siswa untuk menonton dan lain sebagainya. dan ada? Denada? Halo? nge-lag. Nge-lag?
Kita mulai. Kalau Denada gimana tahap mengevaluasi? Nah, menurut aku, tahap mengevaluasi ini siswa dapat menilai atau mengevaluasi penyampaian cerita yang disampaikan oleh guru dengan menilai letak keunggulan atau kekurangannya. Hmm. Terus di yang B itu ada pre-listening. Nah, kalau pre-listening menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, listening Yang itu mana? Pre-listening. Listening. Kalau menurut Denada gimana? pre-listening itu mengajarkan terlebih dahulu kosa-kosa kata yang terdapat dalam bahasa yang tidak diketahui oleh siswa. Kalau Dona? Donanya keluar, Cok. Kalau Rian? Mental. Kalau menurut aku pre-listening metode pembelajaran pre-listening ini beraneka ragam. Misalnya metode ceramah, metode diskusi dan lain sebagainya. Pada metode ini yang dapat seorang guru lakukan, misalnya adalah mendiskusikan kosakata apa saja yang tidak dipahami pada materi yang sedang diajarkan sehingga dapat memudahkan seluruh siswa untuk memahaminya. Kalau Dewi? Kalau menurut aku pada tahap pre-listening ini guru itu mereview bahasa kura-kura, kata anjing, monyet, dan ayam. Nah, kalau menurut aku sendiri, pre-listening itu kayak memahami dan meninjau bahasa pada cerita tersebut. Kalau menurut Dona? Aku hampir sama kayak dengan tadi, mengajarkan terlebih dahulu kosa-kosa yang terdapat dalam bahasa. Guru memulai dengan mempersiapkan siswa untuk mendengarkan dengan baik. Terus, Kesimpulannya pre-listening ini mendiskusikan kosakata apa saja yang salah gitu kan, jadi bisa diperbaikin. benar. Terus kan ada bagian listening. Nah, kalau gitu tuh kan listening tuh mendengar gak sih? Kalau menurut aku Iya. itu siswa tuh mendengar apa yang dijelaskan guru tersebut dalam bercerita. Gu- jadi siswa tuh bisa memahami apa yang diceritakan oleh guru tersebut. Kalau menurut kalian? Dewi? Kalau menurut aku, di tahap listening ini, guru menceritakan dengan jelas cerita antara kura-kura, kata anjing, monyet, dan ayam dengan gaya, bahasa, dan intonasi yang pas. Jadi itu seakan membawa kita, audiens atau pendengar itu masuk ke dunia cerita tersebut dan bisa mendalaminya. Menurutku begitu. Kalau Dona? Kalau Dona? Yang mana tadi? Listening. Kalau aku, guru membaca cerita dengan menarik dan kreatif agar para siswa memperhatikan, seperti mengajak bernyanyi di awal video. Kalau Denada? Kalau menurut aku, di tahap listening itu guru memberikan materi yang relevan dan sesuai dengan minat siswa. Dan juga guru dapat memberikan pertanyaan komprehensif yang mengharuskan siswa untuk menangkapnya secara detail. Misalnya, dalam video tersebut, guru bertanya apakah siswa bisa memberikan masing-masing ciri-ciri binatang yang terdapat dalam cerita yang disampaikan guru tersebut. Rian? Kalau menurut aku listening tuh guru menceritakan, jika guru sudah menceritakan dengan jelas, guru dapat menerapkan misalnya tanya jawab. Guru menanyakan pembelajaran hidup apa yang dapat oleh siswa dari video dialog kura-kura yang jalannya lambat tadi. Nah, terus kan ada post listening. Kalau menurut aku tuh post listening tuh guru menyelingi cerita tersebut dengan berbahasa hewan dan mengajak para siswa tersebut bernyanyi. Kalau menurut Denada? Kalau menurut aku, di tahap post listening itu guru menyuruh siswa untuk mengulangi materi yang telah disampaikan oleh guru serta mengulangi kalimat yang mereka ketahui dan mencari artinya. Misalnya seperti dalam video, di mana guru menyuruh untuk menceritakan kembali yang disampaikan oleh guru tersebut. Kalau Dewi? Kalau menurut aku, di tahap post listening ini, guru menggunakan dan menirukan suara khas dari hewan-hewan tersebut atau menggunakan bahasa hewan
kemampuan dalam bercerita. Dona? Kalau aku, pas listening ini guru mengakhiri cerita dengan meminta siswa untuk menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan dengan temannya dan menggunakan dengan bahasa sendiri. Ian? Kalau menurut aku, post listening adalah pada proses ini guru dapat meminta siswa menceritakan kembali video yang sudah ditonton sebelumnya sehingga dapat melihat bagaimana kemampuan siswa dalam menyimak. Apakah siswa udah dapat menguasai kemampuan menyimaknya apa belum? Nah, terus kan di bagian C itu ada metode yang paling efektif menurut kalian dalam mengajar siswa kan? Nah, itu tuh Ya, metode apa yang paling efektif kalau menurut kalian? kalau menurut aku sendiri metode yang paling efektif yaitu metode tebak-tebakan. Karena dengan metode ini guru dapat memberi tebak-tebakan kepada siswanya dan siswa juga dapat menjawab dengan clue yang sudah dikasih tahu guru. Jika jawabannya benar, mendekatin ataupun salah sekalipun, guru tetap akan mengapresiasi dengan cara memberi nilai atau tepuk tangan ataupun hadiah-hadiah kecil. Jadi jika dilihat oleh siswa-siswa yang lain yang belum mau ikut untuk melakukan tebak-tebakan, dia akan tertarik karena mendapatkan apresiasi itu. Kalau Dewi? Kalau menurut aku, strategi yang cocok kepada pembelajaran menyimak dalam video ialah strategi bermain peran, di mana strategi bermain peran itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dengan memerankan karakter dalam cerita yang membuat peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Juga dapat melatih kemampuan berbicara mereka dengan cara yang menyenangkan, juga meningkatkan kepercayaan diri. Dapat memahami karakter dan konflik dalam cerita dengan lebih baik, juga dapat menanggapi makna dan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Kalau menurut aku sendiri itu seperti menjawab pertanyaan. Nah, dengan guru menyajikan pertanyaannya menarik dan memberi hadiah, maka kayak siswa tersebut tuh kayak tertantang dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Menurut aku seperti itu. Kalau menurut Denada? Kalau menurut aku, strategi pembelajaran menyimak efektif bagi siswa yaitu dengan bermain peran. Salah satunya, guru dalam video tersebut bermain peran menjadi berbagai tokoh seperti menjadi kura-kura, ayam, katak, dan sebagainya. Dengan bermain peran ini menurut saya efektif bagi siswa dalam proses pembelajaran menyimak, di mana siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran dalam menyimak dan memberikan tujuan yang sangat baik, seperti melatih siswa untuk menghadapi situasi yang sebenarnya, melatih praktik berbahasa lisan secara intensif, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Kalau menurut Dana? Kalau aku strategi menyimak. Dari sumber 2G dan 2H, meningkatkan kemampuan siswa dan memprediksi cerita, sehingga membantu mereka dalam memperoleh gambaran keseluruhan cerita, serta melatih kemampuan siswa dalam memprediksi cerita. Nah, kalau itu kan ada satu metode aja nggak sih? Kalau misalnya diberikan 2 metode, kalian lebih efektif yang mana gitu? Kalau aku bermain peran sama bermain tebak-tebakan. Aku juga kayak Nada, yaitu menurut aku bermain peran sama tebak-tebakan. Kalau untuk aku kebalikannya sih. Bermain tebak-tebakan dan bermain peran sama. Alasannya itu karena kalau udah bermain peran nih, jika guru memberi tebak-tebakan, otomatis siswa yang mendalami peran tersebut akan bisa menjawab apa tebak-tebakan dari guru dan akan mendapat apresiasi kecil. Ya, Dengan kayak bermain peran juga siswa dapat lebih paham dan ingat pada alur cerita yang ditampilkan oleh video tersebut. kayak kalau misalnya bermain peran tuh siswa itu lebih memahami ya kan apa
dari cerita tersebut, lebih memahami maknanya, terus lebih dapat mencerna lah isi dari cerita tersebut, ya kan? Ya, Betul. dan siswa juga itu sih lebih asik karena bisa mendalami peran. Iya, dan kayak bermain peran dan tebak-tebakan itu juga apa menghidupkan suasana kelas gitu. Antusiasmenya itu menjadi meningkat gitu. Apalagi Dan kayak selesai bermain peran tuh guru akan memberi kesimpulan dan menanya satu-satu siswanya untuk menanyakan kesimpulan apa saja yang sudah mereka dapatkan setelah bermain peran. Misalnya pesan moralnya jangan sombong atau gimana gitu. jadi kayak metode yang paling efektif itu bermain peran sama tebak-tebakan. Oke. Ya, Mungkin sampai sini ya dulu nggak sih materi yang kita bahas dari hasil diskusi yang kita bahas. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan dalam penuturan kata ataupun penuturan hasil diskusi. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.